PDI Perjuangan menggelar Rakernas kelima. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Jokowi tak hadiri Rakernas dan berada di Yogyakarta untuk berlibur. Lebih lengkap soal Rakernas PDI Perjuangan dan kegiatan Jokowi di Yogyakarta, sudah bergabung ada dua jurnalis Kompas TV. Yang pertama ada Mario Sarong dari Rakernas PDI Perjuangan, dan di Yogyakarta ada jurnalis Kompas TV Ahmadi. Kita ke Mario dulu. Mario, selamat sore. Apa saja agenda politik yang dibahas dalam Rakernas PDIP kali ini, Mario? Ya, Sini dan juga saudara, betul. Sebelum saya menyampaikan apa agendanya dan juga apa isi pidato yang saat ini Presiden kelima sekaligus Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri masih sedang berlangsung menyampaikan pidatonya. Untuk pertama kalinya saudara, secara pasti bahwa ini pertama kalinya Megawati menyampaikan pidato di Rakernas tanpa kehadiran Presiden Joko Widodo yang tadi sudah diberitakan sebelumnya berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saudara, tadi saya sempat mencatat sedikit terkait dengan apa isi pidato yang disampaikan oleh Megawati. Di mana tadi saudara, Megawati sempat sedikit kalau kita bisa bilang terharu, bergetar suaranya ketika menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh kader partai, mulai dari elit hingga ke ranting, di mana sudah membantu menyukseskan PDI Perjuangan pada pemilu tahun ini, terutama hat-trick secara 3 kali beruntun di pemilu legislatif kemarin. Selain itu juga saudara, selain menyampaikan itu, Megawati menyampaikan terkait dengan isu-isu yang berkembang saat ini yang terjadi pada pemilu kali ini. Termasuk saudara bagaimana dia menggambarkan PDIP saat ini seperti menghadapi badai anomali, badai yang tak bisa diprediksi yang menyerang PDIP. Selain itu juga di mana digambarkan bahwa badai ini datang karena adanya kecurangan yang TSM, terstruktur, sistematis dan juga masif. Selain itu saudara, Megawati kembali memuji para kadernya dengan mengatakan bahwa untuk menjadi seorang kader PDIP bukanlah sebuah jalan yang mudah, di mana dia mengatakan bahwa kader PDIP adalah kader yang tidak bisa digoyang-goyang sebenarnya. Itu yang disampaikan oleh Megawati saat pidato yang saat ini masih berlangsung di depan kader-kader PDIP Perjuangan. Dan untuk terkait dengan agenda hari ini saudara, dari Rakernas sendiri bahwa mereka mengambil 3 agenda yang akan disampaikan dari tanggal 24 hari ini hingga tanggal 26 hari Minggu besok. Di mana 3 agenda ini akan membahas yang pertama terkait dengan evaluasi selama 5 tahun berjalannya atau PDIP di dalam negara ini, termasuk juga dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden kemarin. Yang kedua terkait dengan pilkada ke depan, bagaimana sikap politik PDIP dalam pilkada 2024 ini, dan juga terakhir bagaimana sikap politik PDIP dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Ini yang kita masih tunggu, ini yang kita masih terus saksikan bagaimana perkembangan dari Rakernas sampai saat ini. Baik. Kembali kepada Anda, Cindy. Baik, dari Jakarta kita beralih ke Yogyakarta bersama jurnalis Kompas TV Ahmadi. Ahmadi, kalau hari ini Presiden Jokowi di Yogyakarta agendanya apa saja? Ya, Cindy, sejak pagi tadi Jokowi bersama keluarga melakukan waktu tanah Jakarta. Dari pagi tadi Jokowi memang belum terlihat melakukan agenda kegiatan di Jakarta, dan hanya terlihat di lingkungan gedung Kasur seperti itu. Beberapa kali juga cucu Jokowi menyempatkan berinteraksi dengan warga di sekitar Istana Negara. Jokowi yang sore ini dijadwalkan menghadiri perayaan Waisak di Borobudur pun akhirnya dibatalkan, dan sore ini Jokowi menyempatkan membagikan ratusan paket sembako bagi pedagang-pedagang yang ada di sekitaran Malioboro, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ahmadi dari Yogyakarta. Sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Mario Sarong dari Rakernas PDIP di Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.